Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mualim semuanya, khususnya kelas 9. Hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran agama Islam dan awal dari semester 2, semester genap. Mudah-mudahan apa yang mualim ajarkan mulai dari kemarin sampai hari ini dan esok dapat dipahami dan bisa diamalkan. Tentunya mengharap ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Baik anak-anak mualim semuanya, hari ini kita mempelajari tentang pengertian 3 hal. Yang pertama, apa itu yang 3 hal itu mualim? Yang pertama adalah lihat bukunya di halaman 102, pengertian tata krama, sopan santun dan rasa malu. Yang pertama yang perlu kita bahas hari ini adalah pengertian daripada tata krama. Apa itu mualim tata krama? Silakan dibuka bukunya 102 biar lebih jelas, namun tetap mualim jelaskan, mualim sampaikan penjelasan. Tata krama itu adalah suatu aturan atau cara aturan ketika kita bergaul, berinteraksi dengan manusia yang lain ataupun dalam bergaul sehari-hari dimanapun kita berada. Bagaimana tata cara kita untuk bergaul dengan orang yang lebih muda daripada kita, bagaimana cara bicara kita ketika berbicara dengan orang yang sebaya dengan kita, dan bahkan bagaimana tata krama kita ketika berbicara dengan orang yang lebih tua ataupun guru, bahkan orang tua kita sendiri. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas daripada membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan ataupun berinteraksi dengan makhluk atau manusia yang lain. Mualim kasih sebagai suatu contoh di mana ketika seseorang itu sangat membutuhkan bantuan orang lain. Contoh, ketika ada seorang ayah, seorang ibu atau seorang kakek, bahkan abang, bahkan siapapun orangnya, ketika ditimpa musibah, contohnya saja musibah kecil, jatuh dari kereta di jalan raya, sehingga dengan jatuhnya tadi dapat timbullah luka-luka yang sehingga dengan lukanya itu tidak sanggup untuk berdiri, tidak sanggup untuk berobat sendiri ataupun membawa dirinya ke rumah sakit. Tentunya disitulah saatnya membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kalau sudah demikian, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Jadi itu dalam hal tindakan. Sedangkan dalam hal berbicara, berkomunikasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Contoh, ketika kita berbicara dengan orang, mestinya kita tinjau, kita lihat, bahkan kita pikirkan, apakah omongan kita tadi, apakah apa yang kita sampaikan nanti bisa membuat hati orang lain tersebut sakit hati, atau bisa membuat ia tersinggung, bahkan dengan perasaan-perasaan yang lain. Maka
hal itu adalah tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Kita ambil dari hadis ini adalah bukti daripada manusia itu makhluk sosial. Yang pertama, sesama manusia membutuhkan orang lain, butuh tetangga, butuh kerabat dan sebagainya. Ketika kita menyambut tamu, ketika kita kedatangan tamu atau kita yang bertamu, bagaimana tata krama kita yang semestinya? Kalau misalnya kita bertamu ke rumah orang lain, maka sebelum dipersilahkan duduk, tidak ada hak kita untuk duduk. Nah, sebaliknya, ketika kita kedatangan tamu, baik itu tamu jauh maupun tamu dekat, semestinya kita hormati tamu, kita hargai tamu dengan cara banyak hal. Salah satunya adalah memberikan minum setidaknya, ataupun memberikan makanan yang memungkinkan tidak memberatkan kepada kita, apa yang kita mampu artinya. Oke, anak-anak mualim semua, dari hal tersebut maka ketika itu sudah kita sampaikan, ketika itu sudah kita buat, kita lakukan, maka insyaallah kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ketika kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tamu. Ketika kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hargailah tetanggamu. Dan yang terakhir, ketika kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jagalah mulutmu, jagalah ketika berbicara. Jadi tidak panjang lebar dalam hal ini, hanya mualim sampaikan tentang tata krama. Mudah-mudahan ke depannya dapat kita lanjutkan pelajaran semestinya, sehingga anak-anak mualim semua dapat mengerti dan bisa diamalkan. Oke, mulai hari ini perhatikan tata krama ketika berbicara, ketika bergaul, ketika berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.